Malam pertama sejarah adalah malam di mana manusia bertanya, siapakah yang menabur bintang di atas kepalaku? Manusia menamai petir sebagai dewa, api sebagai roh, pohon sebagai penunggu. Itulah dinamisme dan juga animisme. Ketika dunia dipenuhi makhluk gaib dan segalanya punya jiwa. Tapi itu hanyalah awal. Lalu muncul politeisme dengan dewa-dewa yang mencintai, marah, dan saling bertengkar seperti manusia. Tapi tak lama manusia pun ingin satu pusat kendali semesta. Maka lahirlah monoteisme, satu Tuhan, satu hukum, satu arah sujud. Tapi ada yang menolak. Agnostik berkata, aku tak tahu. Ateis berkata, aku tak percaya. Namun, bisakah tidak percaya berarti bebas dari pencarian? Di barat, para pemikir seperti Sokrates dan Plato mempertanyakan hakikat ketuhanan. Apakah Tuhan itu satu ide murni atau sekadar pantulan hasrat manusia akan keteraturan? Di timur, para filsuf muslim menjawab tantangan itu dengan peta akal dan iman. Al-Farabi berkata, Tuhan adalah wujud pertama, yang darinya mengalir segala bentuk, dari akal hingga jiwa. Ia bukan seperti raja yang membuat keputusan, tapi seperti cahaya yang terus-menerus menyinari. Lalu ada Ibnu Sina, yang juga mengembangkan ini menjadi logika ketat. Tuhan adalah wajibul wujud, mustahil tidak ada, sebab segala yang mungkin memerlukan yang mutlak. Hal-hal tersebut menumbuhkan pertanyaan di kepala manusia. Apakah Tuhan tahu kita atau kita yang harus tahu Tuhan? Lalu datang Al-Ghazali dan mematahkan keangkuhan logika. Baginya, akal bisa salah. Tuhan tak bisa dibatasi silogisme. Ia menulis Tahafut al-Falasifah, keruntuhan para filsuf, dan mengembalikan spiritualitas kepada keyakinan, bukan hanya akal. Tapi Ibn Rushdi melawan balik, ia menulis Tahafut at-Tahafut. Baginya, filsafat dan syariat tidak bertentangan jika ditafsirkan dengan benar. Tapi ada jalan lain yang lebih sunyi, jalan para sufi. Al-Suhrawardi dalam filsafat iluminasi percaya bahwa segala eksistensi adalah pantulan cahaya ilahi. Dunia adalah bayangan dan Tuhan adalah sumber terang mutlak. Ia menyebutnya Nurul Anwar, cahaya segala cahaya. Ibnu Arabi mengajarkan laisa fil wujud illallah. Tidak ada yang sungguh ada selain Allah. Ini bukan panteisme, tapi peniadaan ego. Tuhan bukan jauh, tapi terlalu dekat. Rumi menari, bukan untuk dunia, tapi untuk menyatu. Tuhan bukan di langit, bukan di masjid, ia di hatimu. Jika hatimu bersih, maka engkau akan menyadarinya bahwasannya Tuhan selalu ada dan terus ada bersemayam di dalam hatimu. Dari Tuhan kita beralih pada para utusannya, yaitu para nabi yang dikasihi. Apakah nabi hanyalah manusia yang dipilih? Atau justru manusia sudah lama tahu bahwa dirinya memang utusan? Ilmu kalam menyusun dalil kenabian, mukjizat, akhlak, dan wahyu. Tapi filsafat lebih berani. Ibnu Sina menjelaskan kenabian sebagai puncak aktualisasi intelek, di mana jiwa nabi bersentuhan langsung dengan akal aktif. Wahyu bukan suara luar, tapi pencerahan batin. Al-Ghazali menyambungkan kenabian dengan ilham. Nabi bukan hanya penyampai hukum, tapi penyambung antara dunia nyata dan alam gaib. Ibnu Taimiyah lebih keras. Ia menolak spekulasi filsafat. Baginya, kenabian hanya bisa diimani, bukan dianalisa. Tapi Ibnu Arabi lagi-lagi membelokkan semuanya.
Nabi adalah insan kamil, manusia sempurna, yang cahayanya tidak padam meski jasad telah tiada. Syiah percaya kenabian tak berhenti, ia berlanjut dalam imamah. Ahmadiyah berkata, wahyu masih mungkin turun, walau bukan kenabian di syariat. Lalu kita, di antara semuanya, percaya apa? Maukah kita percaya pada wahyu jika ia datang tanpa kitab? Mungkin Tuhan tak bisa dijelaskan karena ia bukan untuk dijelaskan, dan Nabi tak untuk diperdebatkan, tapi untuk diikuti diam-diam dalam diri sendiri. Maka, apakah selama ini kita mencari Tuhan, atau Tuhan sedang mencari kita dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita hindari, yang kita takuti? Tuhan lebih dekat dari urat nadi leher kita, tapi siapa yang sungguh berani menatapnya?